Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Umur saya sekarang 24 tahun. Dulu saya beragama Kristen Protestan. Iya, kegiatan saat ini jadi ibu rumah tangga, terus mahasiswa juga, ngasuh di bagian keputraannya. Jadi mualaf itu saya sudah hampir 7 tahun ya, di tahun 2023 nanti. Tepatnya pada tahun 2016, hari ketiga bulan suci Ramadan. Mungkin lebih ke puasa ya. Dulu itu hari ketiga bulan suci Ramadan saya terbangun karena ada yang membangunkan ya. Kalau bulan Ramadan tuh kayak sahur. Saya terbangun terus tiba-tiba pengen puasa. Lalu paginya saya ke sekolah, nanya sama teman karena saya itu sekolahnya di sekolah yang semua agama itu ada. Jadi nggak hanya agama Kristen aja. Saya bertanya, kayaknya pengen puasa deh, gimana gitu kan? Ya nggak apa-apa kata teman, cuman sayang nggak dapat pahalanya. Lah emang kenapa gitu kan? Kan bukan orang Islam gitu. Jadi pulang sekolah itu saya langsung ke rumah Ustadz karena kebetulan jarak dari rumah ke masjid itu nggak terlalu jauh. Akhirnya saya ke rumah Pak Ustadz dan bilang saya mau masuk Islam. Ketemu sama istrinya karena istrinya ini guru saya di sekolah. Permisi Bu gitu kan, Meli mau masuk Islam. Oh iya, sebentar ya, dipanggil dulu Pak Ustadznya gitu. Akhirnya ketemu, ditanya-tanya apakah ada paksaan atau enggak, karena di daerah saya itu rata-rata yang ingin masuk Islam itu yang mau menikah. Makanya saya ditanya apakah ada unsur paksaan atau apa, saya bilang nggak ada. Akhirnya saya syahadat di situ. Setelah syahadat dijelasin rukun-rukun Islam, ilmu-ilmu yang dasarnya, terus dibilang nanti habis maghrib datang ke masjid ya, kita sholat tarawih sekalian syahadat ulang karena ahsannya disaksikan oleh banyak orang. Ya kan kalau saya itu orangnya penasaran ya, pengen tahu kenapa kok Islam itu sholatnya sampai 5 kali. Terus juga saya pernah bertanya kepada guru agama, kenapa daging babi itu diharamkan tetapi Allah menciptakan gitu. Saya bertanya gitu, kemudian dijawab oleh guru agama. Dijawabnya karena itu bagian daripada untuk menguji orang-orang Islam. Seperti itu. Karena yang saya rasakan ketika saya beragama Kristen itu setiap pelajaran agama itu selalu membahas non-muslim. Padahal ketika saya dulu ke gereja itu kita sama sekali tidak membahas agama yang lain. Kita fokus kepada kitab ya, kepada Bible pembahasannya. Tapi kok kenapa orang Islam selalu membahas non-muslim? Di situ saya penasaran ada apa gitu. Akhirnya saya bertanya sama guru, dan ada salah satu guru yang malah semoga Meli nanti bisa masuk Islam, semoga kita bisa sholat bareng-bareng gitu. Karena setelah saya pulang sekolah terus ke rumah Pak Ustadz, saya itu tidak bilang sama keluarga. Jadi saya nekat. Keluarga itu mengetahui saya masuk Islam dari suara toa masjid. Jadi sehabis sholat taraweh dikumpulin, dikelilingin, saya syahadat ulang. Nah disinilah mungkin Pak Ustadznya, alhamdulillah yang bernama Meliana memeluk agama Islam. Setelah saya pulang itu keluarga udah pada rame di sana di rumah, muka marah gitu ya. Sampai kakak itu yang laki-laki pengen ngelempar pakai meja. Terus nenek itu marah. Dan bahasa-bahasa binatang tuh keluar semua pada saat itu. Kayak misalkan diurusin dari kecil sampai gede, udah gede malah masuk Islam. Masuk Islam kan gak enak, dipocongin lah gitu. Kalau kita kan meninggalnya enak pakai peti. Maksudnya lama lah digigitin rayapnya, kata nenek kayak gitu. Ya saya di situ hanya cuman bisa diam dan menangis karena apapun yang saya jawab ya saya sudah pasti salah di mata mereka. Jadi saya lebih baik memilih diam gitu. Jadi ketika saya sholat pun saya
Di rumah tetangga, jadi nggak di rumah salatnya. Mau salat zuhur, asar, maghrib ataupun isya, saya selalu di rumah tetangga karena yang pertama saya sekitar dari kelas 3 SMP ya, saya itu ada rasa penasaran terhadap Islam. Karena saking sering melihatnya di sekolah itu kan teman-teman suka sholatnya 5 waktu, terus harus wudhu dulu. Itu saya bertanya-tanya kenapa gitu kan, dan penampilannya tuh sangat sederhana. Sedangkan kalau saya dulu ke gereja itu yang yang prioritas nomor 1 itu penampilan. Yang penasaran saya itu yang tadi ya, yang pertama puasa, dan setelah saya ikut kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, beliau itu selalu menceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau menurut saya yang paling indah dalam Islam itu Nabi Muhammadnya. Jadi rasa ingin tahu saya tentang sejarah Nabi itu sangat sangat dalam. Di kisah Nabi itu yang paling saya senengin yang pertama itu akhlaknya beliau, kesederhanaannya beliau juga. Dihujat, dilempari batu itu beliau masih tetap tidak melawan gitu ya. Bahkan ketika peperangan pun, ketika beliau berdarah itu beliau malah sibuk menadahi darahnya, jangan sampai jatuh ke tanah, karena kalau sampai darahnya jatuh ke tanah itu khawatir nanti Allah akan murka sehingga akan menghabiskan orang-orang yang berperang melawan Rasul. Kisahnya awalnya saya ketika lulus sekolah, saya ingin sekali belajar tajwid, terus juga mengetahui dasar-dasar Islam. Lalu saya cari-cari di YouTube, ketemulah video Umi Irena. Pada saat itu, di mana videonya itu berisi, insya Allah Umi akan buat pondok pesantren khusus mu'alaf. Nah, di situ saya langsung cari ke Google pondok pesantren Mu'alafah Irena Center, ketemu, saya klik link, dan link itu ternyata langsung memasukkan saya ke dalam sebuah grup di sana. Nah, di grup itu yang mana penerimaan santri baru tahun 2018. Selama belajar itu alhamdulillah saya jadi tahu yang pertama hukum tajwidnya, yang kedua juga panjang pendeknya dari bacaan Al-Quran, terus 40 hadis ya, 40 hadis, terus juga muamalah di sini diajarin. Pandangan buruknya gini, ketika ada melaksanakan sesuatu ya di daerah saya itu, terutama kayak acara-acara mohon maaf gitu, kayak maulid, itu kok ada yang sampai menggalang dana di pinggir jalan kayak gitu. Saya berpikiran apakah tidak ada dananya gitu, kok sangat berbeda dengan orang non muslim yang ketika ada acara apapun ya mereka mengeluarkan sendiri tanpa kasarnya gitu meminta-minta gitu. Terus juga memang dulu itu saya berpikiran bahkan nggak mau masuk Islam karena menurut saya nggak enak gitu ketika meninggal dipocongin gitu kan, susah gerak gitu. Saya dulu berpikiran seperti itu. Kalau sebelum saya mencari-cari ilmu gitu kan, belajar sampai nenek saya itu tidak memberikan saya, ini urusan dunia dulu ya gitu, tidak memberikan saya warisan. Di situ saya sangat sedih karena saya berpikirnya nanti bagaimana saya ke depannya gitu. Makanya di setiap sholat saya meminta sama Allah, ya Allah pengen nikah gitu, walaupun belum tahu ilmu nikah, terus juga belum tahu nikah itu kayak gimana gitu. Saya hanya ingin menikah dengan niat yang awalnya supaya ada yang mengajak saya keluar dari rumah dan membimbing saya supaya istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah ketika mondok di Pondok Mu'alafah Irena Center, ketemu yang mana orang yang terdekat Umi dan dijodohkan sama Umi. Alhamdulillah bisa sampai menikah. Nggak apa-apa, nggak mewah juga. Emang pengennya kayak gini, mungkin emang udah takdirnya kayak gini gitu kan. Yang penting mah rumah tangganya sakinah, rumah tangganya baik-baik aja gitu kata saya gitu. Cuman tetap
ngotot kakak itu, akhirnya ditengahin lah sama mama. Udah nggak apa-apa kata mama gitu, mama setuju, mama ikhlas, yang penting dijalanin dengan benar, seperti itu. Buat saya pribadi ketika beragama dulu itu uniknya saya itu nggak tahu apa itu dosa. Jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun itu saya nggak tahu akan ada, oh ternyata berbuat ini tuh dosa loh gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga. Jadi saya nggak tahu apa itu dosa gitu. Dan setelah masuk Islam, yang selalu membuat saya tenang ketika berbagai macam ujian itu yang paling utama sholawat sama Nabi Muhammad gitu. Jadi lagi capek, lagi kesel, saya sholawat gitu, supaya jadi penahan saya ketika ingin marah, gak jadi gitu. Karena sholawat itu yang utama, sholawat tibil kulub ya, sholawat penenang jiwa. Itu yang selalu saya amalin, karena memang saya mendapatkan sesuatu